Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul atau tidak memiliki anak siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi Ustazah Riza membacakan surah Asy-Syura, surah ke-42 dalam Al-Quran yang di dalamnya isinya 53 ayat. Dan yang tadi kita sama-sama simak adalah ayat ke-49 dan 50. Nah, ayat tadi menjadi pembuka dari tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Faizal Adha dengan tema kedudukan anak dalam Islam. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang David dan juga ibu-ibu, para pemirsa, bapak-bapak dan juga Teh Rida. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan adalah berjenis ada dua kelamin, yaitu laki-laki dan wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula telah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, pernafasan, anggota-anggota di dalam tubuh kita berjalan dengan normal. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita seluruhnya bagaimana menapaki kehidupan di alam dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sesuai dengan ayat yang tadi sudah dibacakan dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah seluruhnya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena keseluruhan itu adalah kepemilikan Allah, kita harus mengikuti pula aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Ibu, ada isu yang sangat memprihatinkan bagi kita seluruhnya. Apa itu isu gender netral? Isu di mana seseorang itu bisa memilih jenis kelaminnya sendiri. Padahal sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan bahwasanya yahabu liman yasha'u inasa.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seseorang itu anak perempuan. Atau yahabu liman yasha'u dzukur, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian yang lain adalah anak laki-laki. Atau yuzawwijuhum zukrona wa inasa, atau pula diberikan dua-duanya. Maka tidak ada jenis kelamin lain kecuali laki-laki dan perempuan. Masa di KTP nanti tertulis setengah-setengah, aneh. Ditulis atau masih belum menentukan. Atau masih belum menentukan ya. Ya, atau masih bingung. Wah, itu bahaya. Karena nanti berimplikasi terhadap hukum-hukum setelahnya. Mau menikah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka menjadi fenomena sekarang di Eropa sana, di Amerika sana. Banyak sekali sekolah-sekolah yang kosong. Karena apa? Tidak ada anak-anaknya. Kenapa tidak ada anak-anak? Karena tidak ada pernikahan. Karena ada anak itu lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka sungguh harus menjadi perhatian kita seluruhnya. Isu yang sedang trending sekarang itu gender netral, kita perhatikan, kita kawal. Karena dalam Islam kedudukan anak itu bisa menjadi 4 hal. Yang pertama, anak menjadi perhiasan. Ya. Ibu capek masak dan sebagainya, bapak capek dari tempat kerja. Para pemirsa seluruhnya punya kesibukan masing-masing. Ketika sampai rumah senang gak lihat anak? Capeknya hilang tidak? Hilang. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, anak itu menjadi perhiasan bagi kita. Yang kedua, anak itu adalah sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amanahnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita punya keturunan. Ya, keturunan itu bagaimana cara mendidiknya? Kita harus ajarkan dulu rukun iman, rukun Islam. Bukan diajarkan nyanyi apa? Bila ingin melihat ikan kolam. Bukan lagu itu yang diajarkan, tapi diajarkan siapa Tuhan kita. Siapa harus yang menjadi idola kita. Kenapa ada tadi gender netral? Karena idolanya bukan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada gender netral tadi? Karena panutannya, bacaannya bukan lagi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memiliki kerajaan di langit dan muka bumi ini. Anak juga bisa menjadi musuh seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Ustadz Jumhuruddin. Ketika anak tidak mendorong kita untuk makin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi musuh kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, anak ini akan menjadi penerus amal ibadah kita. Maka orang yang diberikan oleh Allah rizki anak itu sungguh bahagia. Kenapa? Karena diberi penerus untuk melaksanakan sholatnya. Penerus untuk melaksanakan solawatnya, penerus untuk melaksanakan istighfarnya, penerus untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Kalau ibadah baiknya itu semuanya ngocor nanti sampai ibu. Sampai di kuburan, sampai di akhirat itu akan menjadi amal solih. Tapi kalau sebaliknya, amal sayyi'ah, keburukan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, itu pun akan menjadi jariyatus su'. Amal jariah yang buruk yang diterapkan kepada anak-anak kita. Nauzubillahi min zalik. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Faisal. Nah, Ibu, ternyata Al-Quran itu tidak hanya harus dibaca ya. Jadi kita harus pandai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak kita juga bisa punya akhlak yang baik ya. Silakan siapa yang mau bertanya? Waduh, banyak banget yang mau nanya. Siapa nih yang nanya nih? Oh iya silakan Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cici dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Izin bertanya Ustadz, Mang. apa yang bisa merubah fitrah seorang anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang indah Ibu, ini yang harus kita perhatikan pula dalam kehidupan kita Kang Davin. Apa yang bisa merubah fitrah anak? Pertama adalah orang tua.
Disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang itu bisa beragama Islam, bisa beragama Kristen, Majusi atau agama apapun, itu tergantung agama orang tuanya. Fitrah itu suci, suci itu apa? Berarti dalam keadaan Bersih. bersih. Bersih itu bagaimana? Bersih hati dan fikir adalah beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang merubah anak itu adalah orang tua. Anak itu bagaimana? Orang tua. Tadi disuruh, nah baca Quran. Ibunya Instagraman. Nah ayo sholat. Nah, tapi abis itu ibunya TikTokan. Nah, harusnya bareng-bareng. Ibunya sudah pakai mukena, bapaknya sudah pakai sarung. Kemudian ayo nak kita sholat. Menjadikan uswatun hasanah. Yang kedua yang merubah seseorang itu, merubah fitrah anak itu adalah lingkungan. Ibu, kalau zaman dulu seorang anak ada di kamar, hidup kita tenang. Ya. Kalau zaman sekarang anak ada di kamar sendiri, was-was. Apalagi megang HP. Tidak tahu apa yang dilihat. Maka orang tua punya kewajiban untuk lebih pintar dari anaknya. Dalam hal HP pun orang tua harus lebih pintar. Supaya apa? Tidak terbodohi, tidak sampai juga kecelek lah anaknya melihat apa. Karena yang menjadi tontonan anak, yang menjadi konsumsi pikiran anak, itu akan menjadi pikiran anak ke depannya. Yang ketiga yang merubah fitrah seseorang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang penciptaan makhluk. Ada 40 hari kita menjadi air yang hina tertempel di rahim ibunda kita. Dari air yang hina itu kemudian menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah kemudian yang 40 hari ketiga dituliskan oleh malaikat ajalnya, dituliskan rizkinya, dituliskan jodohnya, dituliskan pula bahagia atau sengsara di akhirat. Maka kemungkinan ada seseorang yang kelihatannya pakai jas, pakai sorban, pakai sarung, pakai peci, kelihatannya ahli surga. Tapi wallahu a'lam nanti akhir hidupnya tidak ada yang tahu. Bahkan jaraknya sendiri mungkin 1 jengkal lagi masuk surga belum tentu. Karena apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila seseorang yang kelihatannya pakai tatoan, kemudian amalnya di dunia itu seperti amalnya ahli neraka. Sejengkal lagi kemungkinan masuk neraka. Tapi siapa yang tahu di akhir hidupnya, ia kemudian bertaubat, Allah mengampuninya, ia masuk surga. Oleh karena itu 3 hal tadi yang harus kita perhatikan. Dan kita solusinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita, anak kita, keturunan seluruhnya digolongkan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Faisal. Kita dapat ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Bahwa penting bagi kita orang tua dalam rangka mendidik anak untuk bisa mengajarkan anak sedini mungkin. Supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus kita yang baik. Karena kelak nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing kita ini. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar dan menyimak dari guru-guru kita ya kajian mengenai fitrah anak dalam Islam. Setelah ini saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kita belajar ngaji lagi mau? Mau? Kok lemes amat maunya? Mau. Kita akan baca Quran ya. Kita akan belajar ngaji lagi bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.